Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran fikih bertema ketentuan haji. Kemarin video sebelumnya sudah membahas tentang pengertian haji, dalil haji, hukum haji, dan waktu haji. Kita akan membahas tentang ketentuan haji meliputi syarat, rukun, wajib, dan sunnah haji. Sekarang syarat haji. Syarat haji yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib atau tidak sah pergi haji. Yang kedua, berakal sehat. Orang yang gila atau tidak sehat akalnya tidak wajib menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, baligh. Anak yang belum baligh tidak diwajibkan melaksanakan haji. Kemarin sudah dijelaskan, anak yang belum baligh dihukumi sunnah ketika berangkat haji. Selanjutnya adalah istita'ah atau mampu. Arti mampu adalah memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Jadi orang fakir tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang dimaksud mampu dalam perjalanan haji adalah 1. Mampu jasmani dan rohani. Yang kedua, memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarga yang ditinggal. Yang ketiga, ada kendaraan, sekarang tidak perlu khawatir. Ada kendaraan pesawat. Ya. Yang keempat, aman dalam perjalanan. Tidak melewati negara-negara yang sedang perang, misalnya. Yang kelima, bagi wanita harus disertai muhrimnya atau bersama wanita lain yang dipercaya. Rukun haji sekarang merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang dapat diganti dengan dam. Apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, hajinya batal dan harus diulang tahun depan. Sekarang rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih. Tidak dijahit bagi laki-laki. Pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar hari Nahar atau tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Macam-macam tawaf itu ada 5. Yang pertama, tawaf umroh, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun umroh. Tawaf haji, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun haji dan dikerjakan sesudah jumrah Aqobah. Yang ketiga, tawaf kudum, yaitu tawaf bagi orang yang datang ke Mekah. Yang keempat, rukun wada, tawaf wada, yaitu tawaf selamat tinggal bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah.
Yang kelima, tawaf sunnah, yaitu tawaf yang sunnah dikerjakan setiap waktu sebanyak-banyaknya. Selanjutnya adalah rukun haji selanjutnya, sa'i. Sa'i adalah berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Tahallul selanjutnya adalah tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang dibolehkan, dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur paling sedikit 3 helai, 3 helai rambut paling sedikit beberapa helai. Yang terakhir adalah tertib. Tertib dilakukan dari ihram sampai tahallul harus sesuai, harus tertib dilaksanakan step by step. Sekarang wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Jika salah satu ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau menyembelih kambing. Ini perbedaannya antara rukun dan wajib haji. Kalau rukun haji, apabila ditinggalkan salah satunya, maka tidak sah hajinya. Kalau wajib haji, bila ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Yang termasuk wajib haji adalah ihram dari mikot, dari batas-batas tempat dan waktu tertentu. Ketentuan masa atau mikot zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Mabit atau bermalam di Muzdalifah sesudah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Melempar 3 jumroh. Jumroh pertama, kedua, dan ketiga dilontarkan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tiap lempar jumroh 7 batu kerikil. Waktu lempar jumroh setelah tergelincir matahari setiap harinya. Yang tawaf wada atau tawaf berpisah sewaktu akan meninggalkan Mekah dan menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau larangan karena ihram. Ini adalah wajib haji. Sekarang syarat melontar jumroh. 1. Melontar dengan 7 kerikil, dilontarkan satu persatu. Tidak boleh semuanya 7 kerikil dilempar semua, tidak boleh. Harusnya satu persatu. Yang kedua, menertibkan 3 jumrah. Dari yang pertama, ula dekat Masjid Gifa, kemudian yang tengah, wusta, dan yang terakhir jumroh Aqobah. Yang ketiga, memakai batu kecil kerikil selain batu tidak sah, apalagi menggunakan batu bata, itu tidak diperbolehkan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sunnah haji. Yang pertama, mandi. Yang kedua, membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ini adalah membaca talbiyah. Berdoa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir ketika tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, masuk ke Ka'bah, dan tawaf kudum untuk haji ifrad atau qiran. Cukup sekian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Nanti kita bertemu di lain waktu dengan pembahasan haji-haji berikutnya.
Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.